yang akan memotong tali. Hai Sobat 7S, sudah lama kita gak ketemu ya. Mimin minta maaf kalau seminggu belakangan ini gak upload video. Ya namanya aja Mimin masih mahasiswa, pasti kalian tahulah seperti apa kesibukan Mimin. Oke, kali ini Mimin mau menceritakan sebuah film yang berjudul Kung Fu Boys. Film berdurasi 1 jam 35 menit ini dibintangi oleh Liang Chow, Lin Kuinan, Yoroi, Dong Fei, dan beberapa aktor lainnya serta disutradarai oleh Wang Wei. Film bergenre aksi komedi ini berasal dari Tiongkok, dirilis pada tanggal 2 Agustus 2016 dan diterbitkan oleh Film Boreal, State Administration of Press, Publication, Radio, Film, and Television. Jadi, tanpa bacot panjang lebar, mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu gua mau ingetin dulu kalau ini adalah konten spoiler film. Gua saranin kalian untuk nonton film aslinya, karena yang asli memang beda. Oke, film dimulai dengan sekumpulan pria yang berbaris di sebuah tempat yang gelap. Hanya ada satu sumber cahaya di situ, yaitu dari sebuah alat berbentuk kotak berukuran besar. Kemudian seorang pria tertawa dan mengatakan dia akan menghancurkan dunia. Dia lalu menaruh telapak tangan kirinya pada pemindai di alat itu dan alat itu pun menyala. Sesaat kemudian terlihat seorang anak laki-laki berambut panjang berdiri di atas alat itu. Dia menghantam kakinya ke alat itu, seketika alat itu pun rusak. Anak itu lalu turun dan Piyadari memerintahkan anak buah bertopengnya untuk membunuh anak itu. Mereka pun bertarung. Anak itu ternyata memiliki ilmu bela diri yang menakjubkan. Satu persatu dari mereka habis dihajar olehnya. Nah, jadi itulah opening dari film ini. Pasti kalian penasaran siapa anak yang jago baku hantam itu. Makanya jangan kemana-mana, terus nonton biar kita tahu jawabannya. Mari kita lanjut. Scene berpindah kota New York, Amerika Serikat, dan terlihat seorang anak dengan dua pengasuhnya. Anak itu bernama Lin Kuinan. Kuinan mempunyai impian menjadi seorang pahlawan, tapi dunia terlihat begitu damai baginya. Setiap hari dia mencari lawan yang bisa diajak gelut, termasuk kedua pengasuhnya. Namun mereka tak melawan sedikit pun. Kemudian terlihat seorang pria tua mengembalikan uang sekolah Kuinan beserta tambahan uang darinya kepada seorang pria dan wanita. Dia juga menunjukkan giginya yang copot karena dihajar oleh Kuinan. Pria itu adalah kepala sekolahnya Kuinan. Yang kedua orang di depannya adalah orang tua Kuinan. Orang tua Kuinan mencoba membujuk dan meminta maaf pada kepala sekolah itu. Namun, kepala sekolah itu malah memohon balik pada orang tua Kuinan dan berkata jika Kuinan tidak cocok lagi bersekolah. Orang tuanya pun kebingungan dan tak dapat berkata apa-apa lagi. Sampai di rumah, ayahnya berkata pada Kuinan jika dia telah menghajar guru, teman kelas, bahkan kepala sekolah. Di sekolah California, New Orleans, bahkan Texas menolaknya untuk bersekolah. Ayahnya marah dan bingung harus menyekolahkan Kuinan di mana lagi. Lalu ibunya pun menjawab jika masih ada di Asia. Kuinan pun bilang ia tak mau ke sana. Lalu ibunya berusaha membujuk Kuinan dengan mengatakan Asia adalah tempat yang bagus dan pamannya ada di sana. Ibunya pun bertanya, bukankah ia ingin jadi pahlawan yang bisa melindungi pamannya di sana demi ibunya? Mendengar itu, Kuinan pun setuju. Mereka pun langsung terbang ke China. Terlihat seorang pria sedang mengendarai mobil kuning sambil mendengar musik. Pria itu adalah pamannya Kuinan. Dia bernama Yunlai. Kuinan pun sampai di bandara. Dia melihat kiri kanan mencari pamannya. Ibunya lalu menelepon Yunlai, menanyakan apakah dia sudah sampai di bandara. Dia pun menjawab sedang dalam perjalanan dan sebentar lagi sampai. Ibu Kuinan pun lalu berpesan agar Yunlai menjaga anaknya dengan baik. Tak lama kemudian, Yunlai melihat seorang wanita cantik di pinggir jalan. Dia berhenti lalu mundur pada wanita itu. Wanita itu bernama Anran. Yunlai pun menyapa dan menawarkan tumpangan. Anran menerima tawaran itu lalu masuk ke mobil. Tiba-tiba mobil jeep itu tak mau menyala. Yunlai pun berusaha menyalakan beberapa kali, namun tetap gagal. Yunlai pun lalu bertanya apakah Anran sungguh akan ke Amerika. Anran pun menjawab, iya, karena itulah kesempatannya untuk melanjutkan pendidikan. Kemudian Yunlai berkata jika keponakannya akan masuk di kelas Anran dan dia butuh nasihatnya. Anran pun mengatakan, oke, tenang saja. Lalu Anran berkata dia buru-buru. Dia lalu keluar dari jeep itu dan naik taksi. Yunlai pun merasa kesal karena tak bisa mengantarkan Anran. Di sisi lain terlihat seorang wanita di bandara sedang berbicara melalui telepon. Wanita itu bernama Nana.
tangannya. Pria di telepon itu berkata jika hewan itu bernilai jutaan yuan dan mereka bisa kaya. Pria itu berniat menjemputnya, namun Nana menolak. Tak lama kemudian datang seorang pria menghadangnya dengan menjatuhkan koper. Lalu satu pria lagi merampas kotak di tangan Nana dan kabur. Pria tadi berusaha menahan dan menarik rok mini Nana hingga sobek. Sekarang paha mulus Nana terlihat dengan jelas. Merasa kesal, Nana lalu menendang burung perkutut pria itu dan kembali mengejar pria membawa koper kotak miliknya. Namun pria itu telah hilang tak berjejak. Yunlai yang telah sampai di bandara mencari keponakannya. Namun Kionan tak terlihat di sana. Ibu Kionan lalu meneleponnya. Dia tak menjawab telepon tersebut. Di sisi lain, Kionan terlihat akan menaiki taksi. Saat dia membukakan pintu taksi, tiba-tiba seorang pria berlari dan hampir menabraknya. Itu adalah pria yang membawa kabur kotak Nana. Merasa pria itu adalah penjahat, Kionan pun mengejarnya. Yunlai pun mulai panik mencari keponakannya dan bertanya-tanya pada orang-orang di sana sambil memperlihatkan foto Kionan. Kionan terus mengejar sampai pria itu berhenti di tempat parkir mobil dan merasa lega karena dia mengira tak ada lagi yang mengejarnya. Padahal Kionan telah berdiri di depannya. Pria itu pun lalu memintanya berhenti mengejar dan memberinya uang agar Kionan pergi. Namun Kionan tetap menolak. Mereka pun berkelahi hingga pria itu tumbang digebuk oleh Kionan. Kotak itu pun terbuka dan isinya adalah seekor kelinci putih dengan tanda lahir di kepalanya. Kionan pun pergi dan membawa kelinci itu. Namun dia tak menyadari ponselnya jatuh di sana. Dia lalu meminjam ponsel supir taksi tadi dan menelpon polisi. Polisi pun berkata mereka sedang sibuk dan menyuruh Kionan membawa pulang saja kelinci itu. Kionan pun pulang dengan membawa kelinci itu bersamanya. Di sisi lain, Yunlai yang telah mencari Kionan pulang dengan wajah gelisah. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Itu adalah telepon dari ibunya Kionan dan Yunlai pun tak menjawab telepon itu. Karena dia takut karena Kionan hilang gara-gara dia telah menjemputnya. Saat berada di depan pintu rumahnya, dia mendengar seperti ada suara seseorang di dalam rumahnya. Dia mengangkat keset kaki dan kuncinya hilang. Lalu dia mencoba masuk lewat jendela yang tak terkunci. Yunlai kemudian mengambil panci. Redakan ngilu dan dapatkan perlindungan lebih dengan Sensodyne Repair and Protect. Dan berjalan perlahan ke arah kamar mandi. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Yunlai ingin menghantamnya, namun dengan cepat Kionan lebih dulu menendang hidungnya hingga berdarah. Mereka berdua pun duduk dan terlihat Yunlai sedang menahan darah yang keluar dari hidungnya. Yunlai pun marah dan menanyakan kemana Kionan pergi karena dia capek mencarinya seharian. Kionan pun mengatakan dia datang ke China untuk melindungi Yunlai. Lalu Kionan bertanya kemana pamannya saat dia sampai di bandara. Yunlai pun terdiam dan mengalihkan pembicaraan dengan bertanya kenapa tak mengangkat teleponnya. Kionan pun mengatakan ponselnya jatuh. Ibu Kionan pun meneleponnya lagi. Kali ini Yunlai mengangkatnya dan berkata jika tadi ponselnya hilang. Ibunya pun ingin berbicara dengan Kionan dan Yunlai pun memberi ponsel itu padanya. Saat Kionan hendak memberitahu kejadian sebenarnya pada ibunya, Yunlai pun berlutut dan memohon agar Kionan tak memberitahu. Kionan pun tertawa melihat pamannya begitu. Di sisi lain terlihat Nana dan seorang pria meminta maaf pada bos mafia. Bos mafia itu berkata hewan itu sangat berharga. Jika mereka tak menemukannya, maka mereka akan mati. Keesokan harinya, Kionan dan Yunlai pergi ke sekolah. Yunlai juga mengajar di sekolah itu. Kionan bertanya pada pamannya apakah dia akrab dengan guru wanita itu. Yunlai pun menjawab anak kecil tak boleh ikut campur. Mereka pun lalu bertemu dengan Anran dan Kionan memuji Anran dengan mengatakan dia cantik berkali-kali. Yunlai pun merasa malu dan menyuruhnya diam. Seorang anak perempuan datang, sebut saja namanya Memi. Kionan terpesona pada pandangan pertama saat melihatnya. Kionan pun lalu menghampiri dan mencegatnya. Dia lalu menanyakan siapa namanya, namun Yunlai melarangnya menggoda. Kionan pun mengatakan dia hanya menyapa dan bel masuk pun berbunyi. Kionan berdiri di depan kelas dan memperkenalkan dirinya. Dia lalu duduk di atas meja dan berkata jika dia punya impian menjadi seorang pahlawan. Tujuannya ke China adalah untuk melindungi mereka semua. Dia pun juga mengatakan telah mengalahkan semua kepala sekolah di Amerika. Kepala sekolah datang dan memanggil Anran. Anran keluar dan berbicara dengan kepala sekolah. Kepala sekolah bilang Anran harus sabar karena Kionan dikenal anak yang nakal.
Kyunan lalu duduk di samping Mei Mei. Namun anak laki-laki di belakangnya tak mengizinkan duduk. Kyunan tetap saja duduk dan tak menghiraukan dia. Anak laki-laki itu dan kawannya berdiri menantang Kyunan. Mereka pun baku hantam dan guru Anran pun masuk. Mereka pun duduk kembali dan terlihat ada yang duduk hanya dengan 2 kaki kursi yang tersisa. Anak-anak tadi menemui Kyunan di taman dan menantangnya bertarung di perguruan kungfu mereka. Kyunan pun datang ke sana.